Puji Tuhan saudara, pada kesempatan sore hari ini kita boleh kembali lagi ada di dalam rumah Tuhan saudara ya, di mana semua ada sebagian besar banyak gereja itu belum buka saudara ya, tapi puji Tuhan atas anugerah Tuhan saudara ya, tempat kita masih diberikan kesempatan untuk bisa dibuka, untuk bisa beribadah tuh. Itu adalah satu kemurahan yang diberikan Tuhan terhadap kita semua. Oleh karena itu saudara ya, kalau sudah dibuka saudara ya, kita sudah datang sore hari ini, sudah patutnya saudara ya, kita jangan sia-siakan setiap detik, setiap menit yang kita sudah luangkan waktu untuk datang ke tempat ini. Saya percaya bagi Tuhan itu akan diperhitungkan semua. Dan bukan hanya sekedar dibuka saudara ya, firman demi firman yang disampaikan saudara, itu Tuhan mulai berbicara kepada setiap orang yang ada di tempat ini saudara, untuk menguatkan kita semua. Seperti tadi pagi saudara ya, kita belajar mengenai sebuah badai yang besar diredakan dalam perahu saudara, di mana perahu itu diisi oleh murid-murid, tetapi di situ ada Yesus saudara. Jadi saudara, setiap masalah badai itu boleh datang, dan kuncinya cuma satu: taruh Yesus di dalam perahu keluarga saudara, taruh Yesus dalam perahu pekerjaan saudara, badai apapun itu pasti terhenti. Dan yang saya dapat saudara, murid-murid ini taruh Yesus di buritan, di paling belakang saudara. Bukan Yesus yang utama, tetapi dia badai itu bisa selesai. Apalagi kita semua pada sore hari ini, kita taruh Yesus di depan saudara. Bukan hanya sekedar badai saja saudara, itu pun badai akan Tuhan luputkan dan Tuhan akan limpahi lebih lagi. Ingat saudara, murid-murid itu punya pengalaman yang handal dalam dunia nelayan, perkapalan dan laut. Tuhan Yesus tukang kayu. Tapi lihat, ketika dia menghadapi dengan kemampuannya saudara, tidak berhasil. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, badai itu boleh berhenti saudara. Dan juga sama saudara, pada sore hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama. Tidak jauh beda dengan tadi pagi saudara ya. Ketika saya ditanya kemarin, ketika kita sedang berbincang-bincang dengan Bapak Gembala, Om ditaruh hati mengenai jangan takut. Saudara, tidak jauh beda dengan tadi pagi. Tuhan taruh dalam hati saya berbicara mengenai God hand hold tight. Tangan Tuhan memegang dengan erat saudara. Saudara bayangkan kalau tangan Tuhan itu memegang tangan kita, dan di dalam setiap perjalanan hidup kita, baik kita bekerja, berkeluarga, mencari pasangan hidup, kita dituntun oleh sebuah tangan saudara, dan tangan itu adalah tangan Tuhan. Saya percaya saudara, tangan Tuhan itu akan menuntun ke jalan yang benar. Tangan Tuhan itu akan menuntun ke jalan supaya kita bisa berhasil jadi kepala, kita bisa menang dan bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, seharusnya minggu lalu saya ini juga menyampaikan firman saudara, tapi saya percaya setiap orang yang menyampaikan firman di tempat ini, Tuhan sudah taruh pesan yang sama saudara. Minggu lalu ketika hari Senin kalau enggak Selasa saudara ya, Bapak Gembala berbicara, Lek, kamu sampaikan firman saudara. Dan ketika pulang Tuhan sudah taruh berbicara mengenai Yunus saudara. Saya sudah mulai mau siapkan gambarnya, kapalnya, perahu yang dimiliki oleh si pemilik kapal, barang-barang itu mulai dibuang. Yunus saudara masuk di dalam situ, ada ikan yang begitu besar. Tuhan sudah taruh itu semua saudara ya. Yunus habis itu lari ke Tarsus saudara. Bukan dia itu nakal saudara, orang Tarsus itu baik-baik, tapi dia milik amannya. Dia disuruh melayani Niniwe, orang yang begitu jahat, orang Aram saudara ya. Orang Aram itu ketika dia dapat jarahan dan dapat menculik orang-orang ketika dia menang saudara, itu dikuliti. Ini gambarnya ditunjukkan. Jahat saudara. Habis begitu saudara, ada wanita hamil 9 bulan saudara ya. Para tentaranya itu kepingin taruhan, ayo ini laki atau perempuan. Perutnya dibelah dengan tombak saudara. Habis begitu anaknya dilempar di atas dan dilihat, wah, oh laki, oh perempuan. Habis itu anaknya dilempar ke dinding, dimatikan saudara. Isinya Niniwe itu orang-orang seperti itu. Dan Yunus ini tahu saudara. Makanya dia tidak mau ke sana. Tuhan sudah siapkan itu semua. Kamis saudara Andre ngomong tentang Yunus. Minggu Bapak Gembala ngomong tentang Yunus. Saya sih pilih aman saudara ya. Wah, saya sudah punya bahannya. Tapi Tuhan bilang, hari ini kamu tidak ngomong Yunus lagi. Kamu ngomong mengenai tangan Tuhan.
Aku punya tangan yang bisa memegang anak-anakku yang berharap berseru kepadaku dan menuntunnya ke jalan yang benar. Menuntunnya ke jalan seperti gembala membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Kita mau lihat saudara kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita buka di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Kita awali firman Tuhan ini dengan kita buka dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Next. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Yesaya 41 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi saya akan ulangi buat saudara. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, firman ini disampaikan Tuhan Yesus langsung, tapi lewat nabinya Yesaya. Kepada siapa saudara? Tuhan sedang mau berbicara kepada hamba-hamba Tuhan, yaitu orang umat Israel yang notabene adalah umat pilihan Tuhan saudara. Tuhan Yesus mau berbicara kepada mereka, Tuhan Yesus mau menghibur mereka, Tuhan Yesus mau menguatkan mereka bahwa aku ini Bapakmu, aku ini Tuhan Allahmu yang punya langit dan bumi. Segala yang ada bergerak atau tidak bergerak itu ada dalam kuasa tanganku. Hati manusia itu aku yang pegang. Dia sedang mau menghibur hamba-hamba Tuhan, orang-orang Israel. Tapi pertanyaannya kenapa orang Israel harus dihibur saudara? Karena orang Israel lagi ada di dalam tawanan Babel. Mereka lagi ditawan di Babel. Mereka lagi dibuang di Babel. Saudara, ditawan itu tidak enak. Pergerakannya dibatasi saudara. Dibuang itu tidak enak. Dijauhkan dari rumah. Dijauhkan dari kenikmatan. Dijauhkan dari kesenangannya. Jauh, sepi saudara. Dan mereka ini, semua orang Israel ini lagi dibuang dan mereka mulai berseru kepada Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan ketemu bulan, mereka berseru dan seruan mereka didengar oleh Tuhan. Dan ketika seruan orang Israel, orang yang lagi menderita ini naik di hadapan Tuhan, mulailah Tuhan ini berbicara. Aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu. Jangan takut, aku akan menolong engkau. Saudara, ditawan itu tidak enak. Kita semua di sini bebas saudara ya. Tidak ada yang masuk penjara. Tapi ketika saya belajar lebih lagi, ditawan itu ruang lingkup geraknya itu dibatasi. Saudara. Mungkin tubuh saudara, tangan saudara, ruang lingkupnya mungkin saudara bisa naik ke atas atau semua bisa normal. Tapi ada kalanya ketika saudara, ayo ke belakang, ada kantin untuk kekeluargaan. Saudara terbatasi gerak-geriknya, kenapa? Dompetnya kosong. Dia tidak bisa bergerak bebas saudara dengan keuangannya karena lagi ditawan secara keuangan saudara. Ataupun juga kemarin saya ketemu di Pacet saudara ya. Seseorang saudara, dia bilang pas aku ini kumpulan orang stroke, dia bilang begitu. Loh Pak, dulu tangannya tidak bisa diangkat, sekarang bisa. Oh bisa, diangkat di perutnya. Saya angkat lagi Pak, lagi. Angkat lagi Pak, saya suruh sampai naik ke atas. Stop, saya mau suruh angkat kakinya, dipikir nanti kurang ajar saudara ya. Wah hebat Pak, ini kamu stroke tapi sudah bisa ngangkat sampai ke atas. Dalam hati saya, wah ini kalau Pak Budi dan Ibu Budi ikut ini luar biasa. Apalagi bawa serabi, apalagi bawa bolu kukus saudara ya, plus ditambah minum air kangen. Wah pasti pulang jos saudara, saya berpikir seperti itu. Saudara, saya lihat pergerakan orang ini dibatasi saudara. Karena dia tidak bisa bergerak secara leluasa. Mungkin saudara secara fisik tidak tertawan saudara. Tapi ada ruang lingkup gerak yang diizinkan secara keuangan di dalam rumah tangga. Mungkin orang tua tidak bisa berbicara bebas dengan anaknya. Anak tidak bisa berbicara bebas dengan orang tuanya. Ataupun mungkin jemaat yang mungkin ada tidak bebas untuk berbicara atau konseling dengan gembala. Saudara, ada begitu banyak orang yang ditawan saudara. Dan
Pada saat itu saudara, mereka berseru dan Tuhan bilang, kamu tidak usah takut, aku yang menolong engkau. Sore hari ini, saya tidak tahu saudara sedang ditawan seperti apa. Tapi kalau ada orang-orang yang sore hari ini seperti orang Israel mau berseru, berharap kepada Tuhan. Tuhan yang sama yang berbicara kepada orang Israel, Tuhan juga yang sama yang berbicara sore hari ini. Tidak usah takut. Aku memegang tangan kananmu. Saudara, pertanyaannya kenapa kok mereka sampai dibuang? Kenapa kok mereka sampai ditawan, pergerakannya tidak bisa leluasa? Saudara, ini zamannya zaman Yesaya. Zaman ketika orang Israel sudah ditolong Tuhan keluar dari Mesir. Zaman ketika orang Israel sudah menikmati mana, menikmati burung puyuh, mereka sudah menikmati mukjizat Tuhan. Tapi mereka kembali lagi ke dosanya. Mereka kembali lagi menyeleweng, saudara. Mereka cari Allah lain. Mereka mulai berontak sama Musa. Mereka mulai mungkin, wah ini tidak enak nih kalau nyembah Allah ini terus, coba ganti. Mulai bosan dengan Tuhan, saudara ya. Dan akhirnya saudara, dibiarkan sama Tuhan tidak bertobat-bertobat. Diizinkan Babel ini datang. Tapi untung pada bagian pertama ini, ketika kita belajar mengenai tangan Tuhan, mereka bertobat, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong mereka. Dan kalau saudara baca Yesaya sampai habis, akhirnya Tuhan bawa mereka keluar dari tawanannya orang Babel. Saudara, sangat beruntung sekali ketika tangan kita ini bisa dipegang sama Tuhan, saudara. Kalau yang memegang kita, saudara, tangan itu tangan Tuhan, saudara. Apapun yang kita hadapi, baik itu badai, baik itu gelombang besar, baik itu kekacauan, baik itu bahaya, maut sekalipun, saudara. Kalau sudah Tuhan bersama kita, memegang kita, saudara, mau tidak mau, maut itu, kematian itu harus hidup, saudara. Karena yang memegang kita itu adalah tangan Tuhan. Kita akan lihat, saudara ya, ada satu orang, saudara, yang dipegang Tuhan, next, selanjutnya, ada satu orang yang dipegang Tuhan, saudara, dan orang itu dalam kondisi mati. Tapi ketika tangannya dipegang sama Tuhan, saudara, mau tidak mau, saudara, kematian itu harus nurut dengan Tuhan. Dan akhirnya orang itu hidup. Kita akan baca, saudara, di dalam Markus 5 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-42. Markus 5, 41 sampai dengan yang ke-42. Begitu beruntungnya, saudara ya, orang ini bisa dipegang tangannya oleh Tuhan dan dia bisa menikmati, mengalami yang namanya mukjizat. Saya akan bacakan buat saudara Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara, ini cerita bermula apa, saudara? Tuhan Yesus habis mengusir setan di Gadara, dia naik kapal, dia kembali ke satu tempat, baru turun kapal, saudara. Ada orang yang namanya Yairus. Di tengah kerumunan orang banyak, di tengah orang-orang yang berbondong-bondong mengikut Tuhan, tiba-tiba ada Yairus. Yairus ini bukan orang biasa. Dia kepala rumah ibadat. Dia pemimpin di satu sinagoge, pengikutnya juga banyak, tetapi anaknya lagi sakit, saudara, hampir mati. Pada saat itu kepala rumah ibadat pasti juga salah satunya keturunan Taurat, dia pasti pakai jubah, saudara. Dan tiba-tiba orang yang punya jabatan ini, dia punya masalah, dia lari kepada Tuhan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dan Alkitab mencatat dia tersungkur di kaki Tuhan. Dan bilang, Tuhan, anakku sedang sakit dan hampir mati, maukah kamu datang ke rumahku? Dan singkat cerita Tuhan Yesus mengiyakan, saudara, ajakan Yairus. Dan di tengah-tengah perjalanan ini, di tengah-tengah Yairus menaikkan permohonan kepada Yesus, doanya, permohonannya, pertolongan belum dijawab, saudara ya, lagi on the way. Jadi Yairus datang kepada Tuhan, masalahnya belum selesai, Tuhan Yesus lagi mau jalan menuju masalahnya Yairus. Di tengah-tengah Tuhan Yesus jalan, saudara, tiba-tiba ada satu prosesi yang saya pikir itu sangat lama. Tiba-tiba Tuhan Yesus tanya, siapa yang megang jubahku? Ada kuasa keluar. Dia tanya sama Petrus, Petrus mulai tanya sama Yohanes.
Dan mulai ngomong sama Yesus, enggak ada ini orang banyak Yesus. Habis begitu ada perempuan yang pendarahan tiba-tiba sembuh, ditanya saudara. Dan terjadi di situ Tuhan Yesus berhenti. Dan ketika saya membayangkan ini saudara, posisi Yairus pada waktu itu pasti dia melihat, wah aku ini yang minta tolong duluan loh sama Yesus. Aku sudah datang duluan loh sama Yesus. Aku sudah datang ke dia tersungkur dalam perjalanan menuju nolong anaknya. Ini anaknya loh saudara, anaknya lagi sakit. Tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti. Tapi ketika saya cari di Alkitab, ada enggak Yairus ngomong, Tuhan ayo cepat, anakku ini hampir mati. Alkitab mencatat anaknya hampir mati saudara. Tapi saudara, ketika saya kalau membayangkan saya jadi Yairus saudara, anak saya sakit hampir mati, tiba-tiba saya bawa ke dokter saudara. Saya pernah mengalami hal ini juga. Antri begitu panjang, tapi anak saya sudah mengalami sakit, saudara. Gimana caranya saya seorang bapak, saudara. Saya ngomong sama suster enggak bisa, ngomong sama kepala ini enggak bisa. Saya serobot masuk ke ruang dokternya, saya ngomong, dok ini antri panjang, tapi ini urgent. Saya serobot, saudara, karena saya seorang bapak. Demikian juga, saudara, kita punya bapak rohani, saudara, ketika ada anaknya sedang bermasalah pasti dia pikir, dia telepon, dia perhatikan, dicari jalan keluar, ditolong. Namanya bapak, saudara. Lah ini Yairus, saudara, anaknya perempuan lagi, saudara. Sakit, hampir mati. Pertolongannya cuma kepada Yesus, tapi Yesus berhenti. Seolah-olah pertolongannya tertunda. Seolah-olah, waduh, ini kalau Tuhan Yesus lama, enggak jawab-jawab, nanti selak mati. Nanti selak karaten ini aku sudah umur begini. Nanti selak bongkeng ini jomblo, jaya ini seperti ini. Sudah lihat, tapi Yairus tidak ngomeli. Dan saya catat di situ, Yairus sabar. Dia lapang dada. Dia ucap syukur, dia lihat, wih perempuan itu sembuh. Pasti dia sebagai bapak sudah berpikir, anak saya bagaimana ya? Tuhan Yesus kok lama, tidak selesai. Tapi tidak ada, Yairus ngomong seperti itu, tidak ada saudara. Dan singkat cerita saudara, setelah prosesi ini sembuh, tiba-tiba Tuhan Yesus mau menjalankan perjalanan lagi. Belum selesai salib yang harus dipikul Yairus, tiba-tiba ada orang datang, sudah enggak usah ngerepoti guru, anakmu sudah mati. Harusnya kalau Yairus kan bisa, iya toh Tuhan, kamu lihat cepet anakku enggak mati. Tapi enggak ada omelan nih, enggak ada persungutan nih dari Yairus. Dia tetap diam. Dia tetap sabar, saudara. Dia tetap lapang dada. Dia tetap ucap syukur. Justru hal ini yang membuat Yesus, saudara baca lebih lanjut saudara. Ketika itu Tuhan Yesus datang sampai di rumahnya, sudah enggak usah repot-repot Tuhan. Anaknya sudah mati. Alkitab mencatat dan Yesus tidak mendengarkan perkataan mereka. Yesus langsung masuk dan memegang tangan anak itu yang sedang mati dan berbicara, talitakum, bangkit, berdiri, berjalan. Seketika anak itu bangkit. Saudara, Tuhan Yesus bisa memegang tangan anaknya. Ini bukan satu kebetulan. Tuhan lihat kesabarannya Yairus. Tuhan lihat kelapangan dadanya Yairus. Tuhan lihat ucapan syukur Yairus, saudara. Yang ini yang membuat Tuhan bisa memegang tangan anaknya. Sore hari ini kalau Yairus ditolong, saudara. Yairus sabar menunggu. Biarpun doanya belum dijawab, biarpun yang lain sudah dapat pekerjaan, yang lain sudah dapat pasangan, yang lain sudah dapat rumah, yang lain sudah dapat mobil, yang lain ini mungkin sudah diberkati. Tapi mungkin hari ini ada yang doa saudara yang belum dijawab, saudara. Kalau saudara sabar seperti Yairus, itu yang membuat menarik tangan Tuhan untuk memegang tangan kanan saudara. Dan ketika dia pegang tangan kanan saudara, saudara perhatikan di sini, saya garis bawahi. Bangkit, berdiri, berjalan. Roh kematian tidak ada di dalam rumah Yairus. Biarpun sore hari ini mungkin kelihatan pekerjaan saudara mati. Cari tangan Tuhan. Ketika saudara sudah dapatkan itu tangannya, percaya dengan iman, pekerjaanmu akan bangkit, berdiri, berjalan. Bukan hanya sekedar pekerjaan, saudara.
mengenai masa depan. Masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Dapatkan tangan Tuhan itu, saudara. Ketika saudara mendapatkan tangan Tuhan, dia pegang. Dan singkat cerita, roh kematian tidak bisa menahan. Dan tiba-tiba seketika, saya catat di sini, seketika itu juga bangkit. Sore hari ini, apa yang sedang mati? Hubungan suami istri yang sedang mati? Hubungan orang tua dan anak yang sedang mati? Pekerjaan yang sedang mati? Kalau kita dapatkan tangan Tuhan itu, saudara, maka percayalah sore hari ini akan ada kebangkitan, bisa berdiri dan bisa berjalan. Saya kasih satu contoh lagi mengenai tangan Tuhan, saudara. Ketika saudara dapat tangan Tuhan, bukan hanya sekedar roh kematian, saudara bisa terluput dari bahaya. Kita akan lihat di dalam Kejadian 19 ayat yang ke-16, Kejadian 19 ayatnya yang ke-16. Kita akan belajar mengenai tangan Tuhan ini, saudara ya. Kejadian 19 ayatnya yang ke-16. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Kejadian 19 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara, ini cerita adalah Lot, istri dan kedua anaknya. Lot bukan pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan adalah Abraham. Sekali lagi, Lot bukan masuk daftar orang pilihan Tuhan. Tapi yang jadi daftar orang pilihan Tuhan adalah Abraham. Tapi pintarnya Lot, biarpun dia bukan orang pilihannya Tuhan, dia selalu hidup berdekatan dengan orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena itu saudara, berkatnya Tuhan ke Abraham itu transfer ke Lot. Abraham kaya, Lot ikut kaya. Abraham punya ternak, Lot ikut punya ternak. Abraham punya banyak berkat-berkatnya ikut kecipratan ke Lot. Sampai di satu titik manusia bahan mentahnya Lot ini keluar, saudara. Dia melihat dia sudah kaya, sudah hebat, anak buahnya berantem dengan anak buahnya omnya. Dan akhirnya dia dipanggil sama omnya, Lot sini Lot. Daripada kita rame, coba kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Namanya ponaan, saudara ya. Namanya orang yang lebih muda. Harus menghormati, menghargai orang yang lebih tua, saudara. Apalagi orang yang lebih tua ini yang sudah membimbing dia, menolong dia, dan oleh karena dia Lot ini keberkatan. Tapi lihat saudara, ketika disuruh Abraham memilih seperti itu, Lot tanpa segan, tanpa ragu, saudara, aku pilih sana. Harusnya kan Lot bilang, om dulu yang pilih, silakan om dulu. Om Abraham pilih dulu lah. Nanti kalau om yang ke kiri, aku yang ke kanan deh. Kan yang muda harus yang ngalah, saudara ya. Tetapi tidak, saudara. Lot milih Sodom. Dilihat matanya menarik, Sodom itu subur, banyak airnya, menarik, hatinya suka, dia pilih ke sana. Tapi Tuhan itu lihat baiknya, saudara. Tidak dicatat Lot ini beribadah sama Tuhan. Tidak dicatat Lot ini mencari Tuhan. Tapi yang ketika saya berdoa, saudara, karena Lot ini masih ada hubungan, korelasi, masih ada koneksi dengan orang pilihannya Tuhan. Tuhan masih mau ngelirik sedikit sama Lot, saudara. Karena Tuhan ini sudah istilahnya sudah diubun-ubun, saudara. Sodom dan Gomora ini kota yang bejat, yang rusak, yang najis, penuh kekerasan, penuh percabulan, penuh iri hati, penuh panas hati, penuh kemarahan, penuh emosi, segala kejahatan ada di Sodom dan Gomora, saudara. Dan Tuhan sudah kepingin menghancurkan itu. Tapi lihat, ketika Lot masih menjalin korelasi dengan orang pilihannya Tuhan, Tuhan masih ngelirik sedikit sama Lot. Dan dia suruh malaikatnya,
Di situ ada ponaannya, orang pilihanku. Kota ini mau tak hancurkan, keluarkan dia. Saudara, malaikat itu datang ke sana dan Alkitab mencatat ketika ia berlambat-lambat. Kenapa dia berlambat, saudara? Karena di sana dia sudah sukses, saudara. Dia punya rumah, dia punya harta. Istrinya, saudara, pasti mungkin punya kain ungu, punya emas. Loh, Pak, ini lek pergi, dibawa enggak ini emasnya? Ini kompornya, ini magic jar-nya, ini buat mesin, buat kuenya, ya apa diangkut bisa enggak? Saudara, karena mereka hatinya masih di Sodom dan Gomora, saudara. Tapi malaikat ini, lihat ketika mereka berlambat langsung dipegang semua, saudara. Dipegang semua, dibawa keluar kota, tetapi yang jadi aneh saya, kenapa malaikat itu melepaskannya? Sudah terpegang, tapi dilepas. Saya merenungkan cukup lama di sini, saudara. Saudara, orang kalau sudah dipegang Tuhan, saudara, jalan hidupnya itu pasti enak, saudara. Semua sudah diatur, biarpun melewati badai, pasti endingnya happy. Kalau belum happy, belum ending. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya tangannya dipegang sama Tuhan, pasti endingnya itu pasti happy. Biarpun sekarang ini ngeri, tapi endingnya pasti sedap. Makanya ada istilah ngeri-ngeri sedap. Akhirnya pasti sedap, akhirnya pasti happy. Kalau sudah dipegang Tuhan kan enak, sudah aman. Tetapi kenapa kok malaikat ini melepaskannya? Dan ketika dilepaskan malaikat ini, saudara, yang notabene adalah perpanjangan tangannya Tuhan, saudara. Setelah dilepas, istrinya mati jadi tiang garam. Setelah dilepas, Lot dan anaknya incest, saudara, berhubungan suami istri menghasilkan Moab. Ketika terlepas dari tangan Tuhan. Kenapa, saudara? Satu, saudara, malaikat sudah ngomong. Sudah cepetan, ini sudah deadline-nya, detik ini mau dihancurkan. Tentara malaikat Tuhan tuh lihat di atas tuh, bala tentaranya sudah mau ngebom ini Sodom dan Gomora. Cepat kamu. Saudara, mungkin malaikat ini enggak serantan, saudara ya. Dipegang semua tangannya, dibawa keluar, tapi hatinya mereka yang di dalam sini, saudara, itu masih ada di Sodom dan Gomora. Masih terikat Sodom dan Gomora. Buktinya apa, saudara? Istrinya masih noleh ke belakang. Sehingga istrinya jadi tiang garam. Saudara, tangan Tuhan itu bisa terlepas, saudara. Saudara sudah dipegang sama Tuhan. Saudara sudah ada dalam payung kemuliaannya Tuhan. Tetapi Tuhan bisa melepaskan, bukan secara otomatis, saudara. Tapi saudara, saya belajar, segala keduniawian, saudara. Saudara, Sodom dan Gomora ini gambaran duniawi. Ada kesombongan, ada murka, amarah, panas, kejahatan, percabulan. Pokoknya yang jahat deh di Sodom dan Gomora. Ketika itu tidak dilepas, saudara, itu mengeluarkan yang namanya duri, saudara. Saudara kalau pegang pohon yang ada durinya, pasti saudara cari bagian yang tidak ada, yang tidak berduri. Semakin banyak durinya, saudara pasti tidak memegang. Saudara, saya belajar ada satu ayat di Alkitab bahwa setiap dosa itu mengeluarkan duri. Saudara, ketika kita bertobat, tadi pagi sempat dibahas, saudara ya, bahwa ketika kita sudah bertobat dibaptis, kita akan jadi manusia baru. Manusia lama kita akan dibuang. Dan ketika kita sudah jadi manusia baru, kita ini sudah punya meterai, kita ini miliknya Tuhan. Kamu sudah bertobat, kamu milikku. Ketika kita berdoa seperti Bapa sama anak, itu jalurnya, aksesnya masih lancar, jalan tol, saudara. Karena barusan bertobat, tidak ada dosa, hatinya cocok dengan Tuhan, hatinya, tubuhnya ini tidak dimuati, diisi dengan yang jahat, saudara. Saudara, kita ini sudah didesain segambar dengan Allah. Mobil saya Kijang Innova, saudara, sudah didesain bahan bakarnya solar. Apa jadinya kalau saya masuki bensin? Mobil saya yang satu sudah didesain bahan bakarnya premium. Apa jadinya kalau saya masuki solar? Hidup kita, tubuh kita ini sudah didesain segambar dengan Allah. Yang Allah itu adalah kudus, tidak ada kejahatan, tidak ada panas, tidak ada iri hati, tidak ada marah, tidak ada emosi. Dia penuh dengan kesabaran, ada buah roh. Ketika
tubuh kita ini dimuati yang bukan dari Allah, saudara, itu memunculkan duri. Kita akan lihat, saudara, selanjutnya. Next. Kita akan buka dulu dalam Markus 1 ayat 15. Markus 1 ayat yang ke-15. Markus 1 ayat yang ke-15. Markus 1 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Titik, saudara. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, ayat ini hubungannya apa dengan kejadian Lot? Saudara, Lot itu sudah dia menikmati tangannya Tuhan. Tapi karena hatinya enggak panas, enggak dingin, dia masih menoleh ke belakang, dia suam. Alkitab mencatat kalau orang suam itu sama Tuhan dimuntahkan, saudara. Dimuntahkan itu bukan cuma sekedar dilepeh loh, saudara. Namanya muntah, dia sudah makan dulu. Dia sudah terima berkat dulu, terima pertolongan Tuhan dulu, terima sesuatu yang baik dari Tuhan, dia makan dulu semua. Tapi karena Tuhan lihat orang ini tidak panas, tidak dingin, masih ada muatan-muatan dunia dalam hidupnya, saudara, dan tidak segera bertobat, saudara. Sama Tuhan diambil paksa dari dalam, dikeluarkan, dimuntahkan. Itu namanya suam, saudara. Ke gereja setia, melayani iya. Tetapi di luar gereja, wow, di gereja majelis, di luar makhluk jelmaan iblis. Saudara, itu orang yang suam, saudara. Tidak panas, tidak dingin. Sama Tuhan dikasih kesempatan. Di gereja malaikat, saudara. Tapi di luar mesakat, saudara. Tuhan mau supaya kita ini jangan jadi orang suam-suam, saudara. Hubungannya dengan Markus 1 ayat 15 apa? Setiap kita kan berdoa, saudara. Berdoa supaya kepingin, kita semua pasti kalau ditanya mau masuk mana? Mau masuk surga kan? Mau masuk surga. Kalau kita berdoa, kita minta pertolongan dari mana? Dari Tuhan Yesus yang tinggal di mana? Tinggal di surga. Saudara, tapi firman Tuhan mencatat, saudara, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah. Saudara, boro-boro mau masuk kerajaan surga. Untuk mendekati kerajaan surga, tidak bisa cukup saudara bertobat saja. Tidak bisa cukup saudara percaya saja. Tapi bertobat dan percaya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Saudara sudah bertobat dari segala manusia yang lama. Dosanya semua sudah diakui, sudah diampuni, dan tidak diulangi lagi, jaga hidup kekudusan. Tetapi tidak punya iman, saudara. Ketika menghadapi masalah, takut, bimbang, khawatir, nangis, bingung, segala macam, saudara. Tidak bisa kita mendapatkan berkat dari surga, tidak bisa, karena tidak ada faktor percaya. Rumusnya bertobat dan percaya. Saudara. Begitu juga sebaliknya, saudara punya iman yang besar, iman seperti biji sesawi. Aku percaya Tuhan pasti tolong saya. Aku percaya pasti dapat pasangan hidup. Aku percaya pasti dapat pekerjaan. Aku percaya rumah tanggaku dipulihkan. Tapi tidak bertobat, saudara. Yang nyuri tetap nyuri. Yang ngentit tetap ngentit. Yang bohong tetap bohong. Saudara, tidak bisa, saudara. Biarpun saudara setia melayani di sini, saudara ya. Tetapi tidak ada pertobatan, saudara. Saudara mau mendekati kerajaan Allah, ini tidak bisa. Saya bukan orang sempurna, tapi setiap hari saya harus bertobat, saudara. Setiap hari malam, saudara, saya harus merenungkan, Tuhan, Roh Kudus ingatkan saya kalau hari ini saya ada salah. Dari pikiran, perkataan, perbuatan, sampai ke dalam hati. Kalau ditegur, kamu ketemu orang itu betul, mulutmu manis, tapi hatimu bagaimana? Salah kan? Ya ampun. Setiap hari, saudara, harus bertobat. Karena kalau cuma sekedar melayani tanpa ada pertobatan, saudara, cuma percaya saja tapi tidak bertobat, hidup kita sama saja, saudara. Tidak ada berkat yang turun. Rumusnya cuma bertobat dan percaya, baru bisa mendekati kerajaan Allah. Karena apa, saudara? Saya catat di sini, orang yang dalam hidupnya masih duniawi akan menimbulkan duri yang tidak bisa dipegang Allah. Kalau hidupnya pelayan Tuhan masih
belum bertobat full 100% saudara ya, ataupun sudah percaya saudara ya, sudah bertobat full 100%, tetapi ketika menghadapi masalah bingung, tidak punya iman, tidak percaya, saudara, juga tidak bisa saudara. Melayani tapi berzina, melayani tapi masih narkoba, alkohol, merokok, mencuri saudara, nipu saudara, marah, barang dilempar. Saudara, kalau tidak ada pertobatan saudara, percaya saja, saudara mau doa sampai jengking pun susah saudara. Rumusnya bertobat dan percaya. Saya tunjukkan satu ayat saudara, kita buka dalam 2 Samuel 23 ayat 6. 2 Samuel 23 ayat yang ke-6 saudara. 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-6. 2 Samuel 23. Ini ayat ini, sungguh ngeri saudara ya. 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Ketika saya pelajari ayat ini saudara, setiap dosa kita, mungkin contoh saudara, ada satu anak muda, dia sedang terikat dengan mungkin video pornografi, itu selama belum bertobat, pornografi itu jadi duri saudara, di atas kepalanya. Jalan lagi saudara. Dia sekolah saudara, di sekolah berantem saudara, keras saudara, tidak terima, jadi duri saudara. Belum bertobat yang tadi pornografi, ditambahi salah dosa satu lagi saudara. Setelah selesai pulang di rumah disuruh mamanya, capek aku mah enggak mau, orang tuanya dilawan. Ngelawan lagi enggak sesuai firman Tuhan, jadi duri lagi. Bayangkan saudara, kalau setiap hari banyak dosa yang belum dibereskan, hidup manusia itu penuh dengan duri. Masalahnya bukan Tuhan itu enggak sanggup pegang. Kalau saudara dibalik mau pegang pohonnya kaktus, enggak mungkin mau saudara. Maka itu saudara, setiap kesalahan, setiap dosa harus kita bereskan supaya duri-duri itu kita cabut saudara. Kita cabut satu persatu supaya hidup kita ini tidak penuh dengan duri. Kalau penuh dengan duri, saudara lihat 2 Samuel 23 ayat ke-7, nasibnya orang ini bagaimana? 2 Samuel 23 ayat yang ke-7 dikatakan, tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Belum selesai dosa yang satu sudah sombong. Belum selesai dosa yang satu sudah sombong, sudah tidak setia ke gereja. Habis sudah tidak setia ke gereja, di luar sana buat kejahatan. Dikasih tahu, ditegur, saudara seiman sudah tidak bisa. Diingatkan gembala, diingatkan firman Tuhan, malah sakit hati, malah panas. Nasib orang-orang seperti itu, tidak ada yang dapat mengusik mereka. Yang bisa mengusik cuman besi, gagang tombak, dan api. Kan ngeri saudara. Orang-orang yang seperti ini yang sudah tidak bisa dinasehati, yang masih menyimpan dosa yang belum dibereskan. Saya tidak tahu, tapi saya juga bukan orang sempurna. Saya masih berusaha jadi baik sesuai dengan maunya Tuhan. Tapi kalau ada dosa yang membuat jadi duri, saudara cabut. Karena apa saudara? Ketika ada dosa itu belum saudara cabut, saudara tidak bisa dapat berkat dari Tuhan. Duh, tidak mungkin lihat aku berdosa, tapi aku masih keberkatan. Saya tunjukkan satu ayat dalam 1 Korintus 2 ayat 1 Korintus 2 ayat 14a. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14a. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14a. Saudara lihat di sini dikatakan 1 Korintus 2 ayat 14a. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Lihat saudara.
Ketika di dalam diri seorang jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, ada ciri-ciri manusia duniawi, dia tidak bisa menerima yang dari Tuhan. Saudara, saya pernah dalam satu komsel, saudara. Buktinya saya merokok masih saya bekerja kok. Buktinya saya ini kemarin buat salah, saya masih bisa dapat uang kok. Ingat saudara, firman Tuhan kalau ada duniawi itu ada dalam diri orang itu dan orang itu masih bisa bekerja, masih bisa dapat uang, masih. Tapi masalahnya itu dari mana? Kalau sesuai dengan Alkitab, kalau orang itu tidak ada keduniawian, dia menerima yang dari Roh Allah. Tapi kalau penuh keduniawian, saudara, jangan bilang aku diberkati. Jangan bilang ini berkat dari Tuhan, saudara. Berkat dari Tuhan, manusianya, orang yang diberkati, itu tidak ada ciri-ciri manusia duniawi. Kita lihat ciri-ciri manusia duniawi, saudara. Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-8. Ciri-ciri orang yang dimuati, saudara. Ada muatan, saudara, keduniawian. Kolose 3 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya minta tolong saudara Catherine untuk baca Kolose 3 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Saudara, ini adalah ciri-ciri manusia duniawi. Orang-orang yang dimuati salah satu atau salah dua atau salah tiga sifat-sifat keduniawian, saudara. Kita tidak usah ngomong pembunuh lah. Kita tidak usah ngomong pemburit lah. Tapi lihat di dalam ayat yang ke-8. Ada marah, ada geram, ada kata kotor keluar. Saudara, orang-orang yang masih dimuati dengan marah ini, saudara, orang ini bekerja, dia dapat hasil, saudara. Tapi masalahnya, kalau disandingkan dengan 1 Korintus tadi, orang yang masih mengenakan manusia duniawi, itu dia tidak bisa menerima dari Roh Allah. Kenapa kok ayat ini berbicara matikanlah, buanglah. Saudara, Tuhan Yesus pernah ngomong sama orang-orang Farisi, bersihkanlah cawanmu bagian dalam. Jangan yang luar, saudara. Cawan yang bagian dalam, yang di dalam sini itu yang harus dibersihkan, saudara. Marah, geram, saudara. Panas hati, iri hati, dendam, kesumat, saudara. Bagian dalam ini harus dibereskan. Kalau ada muatan itu, saudara, bisa bekerja, bisa dapat proyek, bisa dapat uang. Tapi masalahnya apakah itu dari Roh Allah kalau kita bandingkan dengan 1 Korintus tadi, saudara. Kenapa kok Alkitab mencatat harus dibuang, harus dimatikan? Karena sudah lihat lanjutnya, karena Tuhan kepingin memberikan yang baru. Karena aku akan mengenakan manusia yang baru, memberikan berkat yang baru. Yang lama ini harus dibuang dulu. Dibuang itu bukan satu, semua. Kadang ada orang, aku ini tidak bisa bertobat saya. Kalau itu bisa, kalau ini masih belum bisa. Saudara, kalau ada muatan duniawi, 1 Korintus tadi menyatakan, dia tidak bisa menerima yang dari Roh Allah. Roh Allah itu kudus. Nah masalahnya hari ini kan kita banyak melihat, saudara, banyak manusia duniawi, tapi kelihatan hidupnya keberkatan. Pekerjaannya besar, sugih kaya. Tapi kita lihat itu tadi, itu bukan berasal dari Roh Allah, saudara. Kalau dari Roh Allah pasti semakin lama semakin rendah hati. Semakin lama dia semakin sabar, semakin lama semakin lapang dada, saudara. Kalau dari Roh Allah, saudara, pasti muatannya itu muatan yang positif, bukan muatan yang negatif. Saudara, bayangkan kalau saya punya sebuah tas, dan tas ini saya isi batu 2 kilo, batu 4 kilo, 5 kilo, dan isinya penuh dengan batu, dan saya bawa.
otomatis jalan saya akan lambat, saudara. Saya akan lama sampai ke satu tujuan titik yang akan saya tuju. Demikian juga hidup kita ini seperti tas, saudara. Ketika kita sudah bertobat, isi di dalam kita ini apa, saudara? Kalau isinya yang negatif, itu akan menghambat jalan kita. Semakin lama diisi lagi muatan yang negatif, muatan keduniawian, saudara. Saudara, kita tidak terlepas karena kita masih manusia daging, saudara. Tapi karena itu kita harus bertobat setiap hari. Kita minta Roh Kudus screening. Roh Kudus ingatkan kalau hari ini aku ada salah. Dari pagi aku bangun sampai aku mau tidur sekarang. Dari mata, perkataan, mulut, hati, reaksi hati. Segala macam, saudara. Jangan ada muatan yang negatif. Karena ketika kita sudah muatannya positif, kita sudah mengutamakan Tuhan, kita sudah setia, saudara. Kita punya Allah, itu Allah yang memperhatikan kita. Kita lihat, saudara, apa sih perhatian Allah itu, saudara? Pengkhotbah 3:11c, saudara. Saya catat di sini bahwa manusia itu tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Ketika satu manusia sudah membuang, mematikan segala sesuatu yang duniawi, saudara, dan muatan hidupnya itu sudah positif semua, maka ayat itu, saudara, itu bisa dipakai. Bahwa Tuhan akan menyertai, menjagai, mencukupkan semua. Tapi kita tidak bisa menyelami, saudara. Contoh, tadi saya sampai seperti orang gila ketawa-ketawa sendiri, saudara. Karena Bapak Gembala tadi pagi bilang, cucu saya berasal, nanti anak cucumu akan aku datangkan dari timur, saudara. Kadang kalau orang tidak punya pengertian, saudara, wah berarti Esi ini. Wah enak di lu mati di gua, mungkin Andre kalau ngomong begitu, saudara, ya kan. Enak di lu mati di gua. Ataupun juga timur, anak cucumu, oh mungkin pelosok timur, oh mungkin Jajar Tunggal Timur. Ya bisa juga sih, saudara. Tapi dikait-kaitkan, saudara, kita tidak bisa mengerti, saudara. Rencana Tuhan dari awal sampai akhir kita tidak bisa mengerti. Saya akan tunjukkan, saudara, salah satu rencana Tuhan yang baru-baru ini saya juga baru mengerti, saudara. Kita lihat di dalam Keluaran 15 ayat 23 sampai 24. Mungkin juga saudara juga belum mengerti, saudara, karena saya juga barusan mengerti, saudara. Keluaran 15 ayat 23 sampai yang ke 24. Saya minta Tiffany bisa baca Keluaran 15 ayat 23 sampai 24. Dua tiga sampai 24. Saudara lihat di sini, orang Israel itu barusan dikeluarkan sama Tuhan dari Mesir. Mereka dikejar sama orang Mesir, saudara, ya, Firaun dan tentaranya, ketemu Laut Teberau. Ketemu Laut Teberau, ditolong Tuhan, saudara. Ketika sudah ditolong Tuhan, mereka bisa melewati, menyeberangi Laut Teberau. Dan ketika itu saya teliti, saudara. Pertama kali tujuan langkah kaki mereka sama Tuhan dituntun ke Mara. Bayangkan, saudara, mereka pergi itu tidak bawa air. Alkitab cuma mencatat mereka bawa emas, segala harta dimintai sama orang dari Mesir, saudara. Mereka tidak bawa air, mereka berjalan, tapi mereka sudah ditolong Tuhan. Bangsa Mesir dapat tulah pertama 2, 3, 4, saudara, sampai 10. Sudah ditolong, sudah dikeluarkan dari Mesir. Tiba-tiba, kenapa saya tanya? Kenapa Tuhan? Kok kamu tuntun mereka pertama kali ketemu yang pahit? Dan mereka bersungut-sungut. Ini mereka sudah keluar dari Mesir, mereka sudah menyeberangi Laut Teberau, mereka akan memasuki perjalanan mereka di padang gurun. Tapi sebelum masuk padang gurun, Tuhan izinkan mereka ketemu air pahit. Dan di situ singkat cerita, saudara,
Mereka ngamuk sama Musa, kamu tuh nuntun aku ke tempat yang pahit, gak mau tahu, kamu enggak tahu aku ini haus. Lihatin istriku, lihatin anakku. Wah, mungkin marah sudah orang 2 juta itu, saudara ya. Musa berdoa, dilempar kayu jadi manis. Tapi ingat saudara, tadi kita sedang berbicara, kita tidak bisa menyelami rencana Tuhan dari awal sampai akhir. Saudara, ketika saya selidiki, saudara, ternyata saudara, ini coba gambarnya yang tadi, di Mara itu tadi. Saudara, di Mara sini, ini sumurnya ini masih ada, saudara. Dengan iman mungkin kalau Tuhan belum datang, saya kepingin, saudara. Tempat-tempat yang ada di Alkitab saya kepingin lihat. Saudara, di sini sumurnya yang di Mara ini masih ada. Dan 2-3 tahun yang lalu ada seorang mikrobiologi, ahli kesehatan, Kristen, dia meneliti air pahit ini. Air yang di dalam sumur yang pahit itu diambil, dibawa ke lab, saudara, dan diteliti apa kandungan air yang pahit ini. Tahu enggak saudara, saya juga baca penelitian itu sampai melongok, saudara. Ternyata di dalam air Mara yang pahit ini, di dalamnya itu terkandung enzim-enzim yang bisa punya khasiat membentuk antibodi manusia. Dan juga di dalam air yang pahit ini mengandung satu senyawa yang bisa sama seperti doping, saudara. Membuat kekuatannya itu menambah kekuatan, vitalitas sampai 10 kali lipat. Oh, Tuhan pimpin mereka ke yang pahit sebelum masuk padang gurun. Supaya ketika mereka minum mungkin pahit, tapi itu mendetoks semua racunnya. Mereka kan habis dari Mesir, saudara. Di Mesir air jadi darah, kan kotor. Ada lalat pikat, ada katak yang pembawa virus, saudara. Mereka habis dari area zona hitamnya Mesir, saudara. Dan Tuhan mau pimpin mereka di padang gurun 40 tahun. Tuhan sudah pikir itu, saudara. Kamu tak pimpin ke air yang pahit ini. Minuman, iya pahit, tapi ada detoksnya. Ini bisa membuat mengkliningkan semua racunmu, tak keluarkan semua. Ini ada dopingnya. Saudara lihat, Tuhan sudah siapkan pikir sejauh itu, saudara. Dan ketika saya baca ini, wah Tuhan. Kadang-kadang kita ketemu yang pahit, saudara. Kita marah. Padahal kalau kita berkaca dari marah ini, saudara. Pahit ini justru membersihkan yang kotor dalam diri orang Israel. Pahit ini justru mengkliningkan semua virus-virus segala macam. Mereka habis keluar dari zona hitam, saudara. Mereka akan masuk padang gurun. Tuhan enggak ngomong, di situ Musa. Musa pun mungkin enggak tahu, saudara. Tapi peneliti itu dia juga mungkin penasaran, saudara. Air di sini kandungannya apa sih? Ternyata kandungannya enzim, senyawa-senyawa yang itu obat. Saudara, dulu saya enggak suka pare. Pare itu kan pahit, saudara. Tapi lihat Bapak Gembala kirim kita, air seduhan pare sama dengan Kangen Water, saudara. Wah, pH-nya sama. Pahit, saudara. Tapi kalau diminum, khasiatnya pare banyak, saudara. Saya belum sempat cari, saudara. Belum tentu Tuhan izinkan saudara ketemu keadaan yang pahit. Saudara ketemu situasi yang pahit. Saudara ketemu mungkin pekerjaan yang membuat memahitkan hati saudara. Itu Tuhan jahat, tidak, saudara. Tuhan punya rencana yang jauh, saudara tidak bisa mengerti. Dulu saya pernah orang yang pahit, saudara. Pimpinan saya berbicara, ini ada proyek A, saudara. Ketika saya masuk di sana, saya bisa mendapatkan proyek B, C sampai D, saudara. Otomatis B sampai D ini kan, Pak ini B sama D kan bukan kamu yang dapatkan saya dong. B sama D ini kamu kasih komisi saya, 1% saja Pak. Oh siap Saudara, saya sudah bekerja potang-panting di sana lobi sini, saudara. Habis begitu hampir saya dibunuh sama orang, saudara, karena kurang ajar ini, potong semua segala macam. Tiba-tiba setelah bos saya dapat uang, saudara. 1% yang dijanjikan itu tidak kunjung
datang 1% itu kurang lebih 175 juta. Saya cuma dikasih 5 juta. Apa enggak pahit hati saya? Enggak terima saya. Saya sudah mau ambil keputusan, aku tak keluar dari sini. Tapi ketika saya berdoa, kamu enggak bisa menerima kalau kamu mengalami yang pahit. Ini baik loh buat kamu. Saudara, kadang-kadang kita enggak bisa terima. Seperti orang Israel ketika ketemu yang pahit, dia bersungut. Padahal di balik yang pahit itu, Tuhan punya rencana yang baik. Saudara, apapun hari ini yang membuat saudara pahit. Mungkin, aku dikeluarkan dari pekerjaan. Waduh, orang ini omongannya kok enggak enak. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang memperhatikan kita. Tapi kita enggak bisa atur caranya dia memperhatikan kita. Saya baru terbuka, iya ya, Tuhan sudah pikir hitung jauh orang Israel ini. Disuruh kenapa kok dia harus ketemu dengan marah dulu. Ketemu dengan yang pahit dulu. Kenapa enggak ditemukan yang manis dulu? Karena Tuhan tahu di dalam air itu, orang Israel, yang pahit itu bagus buat kamu. Bisa menyehatkan kamu, membuang segala macam racun di dalam hidupmu. Minum itu. Jangan bersungut, jangan marah. Saudara, satu contoh saudara ya, Tuhan memperhatikan saudara ya. Satu ketika saudara, saya juga tidak mengerti rencananya Tuhan saudara. Saya diajak Bapak Gembala berenang. Dan tiba-tiba kolam renang yang biasa kami berenang tutup saudara. Lah kita ke tempat lain. Bapak Gembala, Andre bayar. Sudah saya diam saudara. Tiba-tiba saudara Andre kirim bukti pembayarannya saudara jam 6.22. Sudah masuk kling di handphone saya. Saya lihat ya sudah, saya makan saudara. Baru mau menyendok begini. Enak, kamu dibayari sama hamba Tuhan. Wah, sudah enggak mood saya makan ini. Saya langsung transfer balik ke Andre, saudara. Coba dibesarkan, transfer balik ke Andre jam 6.26. 4 menit kemudian. Kemudian Andre membalas, lako, naik lagi. Waka, oke makasih kok. Dia enggak tahu pada waktu saya makan itu, ya mungkin cuma sindiran saudara. Enak kamu dibayari hamba Tuhan. Wih, saudara mungkin ini kecil, saudara saya enggak berpikir apa-apa, ya sudahlah. Saya ikut suara itu saudara, saya bayar. Saya ada kebutuhan besok sama lusa. Saya masih ingat itu hari Kamis. Saudara, besoknya itu Jumat. Saya harus ke Mojokerto antar papa mama saya betulin giginya. Saya harus urus orang tua saya keluar kota. Sabtunya saya harus ke Pacet lagi. Tuhan, ban saya ini gundul. Saya sudah bawa serepnya di belakang. Saya sudah mau bawa ke tukang tembel ban, saudara. Saya sudah bawa ke tukang tempel, Pak ini gak ada yang bocor nih. Ini sampingnya ini, coba bawaan, bukaan semua. Ya sudah, maksud saya pulang dari berenang dengan Bapak Gembala, karena besok saya akan pergi, saudara. Saya akan betulkan ban saya ini, saudara. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba saya ingat teman saya. Saya tanya sama dia, karena dia kan toko ban. Banku kok sudah tak bawa ke tukang tempel, tapi kok gak ada yang bocor. Wes lek gondre nih bawa sini. Tak betul kan? Saudara saya sampai sana. Belum turun kaca saya sudah diketok saudara. Lek banmu gondol kabeh. Dia gak tahu ono sing lebih gondol saudara ya kan. Wah, iki sih gak gondol. Koncoku ke bani ono sing lebih gondol gak apa-apa gak wedi kok saya bilang begitu. Wes lek gantian banmu. Wes gantian 2 ae. Pakai sing Bridgestone ae 750.000. Saudara, saya mikir, puteran ae, percuma lek. Saudara tiba-tiba dia ngomong begini, lek, kon gak usah ganti ban. Barusan nih lek, ada orang Kalimantan, dia punya ban merek Toyo, asli Toyo lek, made in Jepang. Lihat, saya dibukakan saudara,
toko online, lihat harganya 2,5 kan, 2,2 kan, paling mahal 2, karena made in Jepang. Dia mau ganti ban, tapi dia lupa dia punya ban dan pelek lama, tidak dipakai. Wes daripada sumpek garasiku, wes tak jual. Dan ketika dijual saudara, dibeli sama teman saya ini dengan harga yang murah. Wes lagi tonton lek. Sini. Saya lihat saudara, wah iya ya, Toyo. Made in Jepang saudara, lihat ini belum dipakai lek, baru lihat anak stikernya. Peleknya wes bawaan pisan iki pelek racing lek. Piro? Wes kan gak usah mikir. Gak usah mbok pikir lek. Loh iya, gak usah dipikir kan ada nilainya bos, saya bilang begitu. Wes semua wes 3.500.000. Sing bener. Wes gak usah mbok pikir. Wes tak pasang sih ya. Wes pasangan. Saudara dipasang. Wes kon gak usah mikir bayar. Gowon sih, cobaan sih lek gak enak. Balekno kene mana? Saya coba kok enak. Saya tidak pernah berpikir mengenai ini. Tapi kalau Tuhan hanya soal ban saja dia memperhatikan. Apalagi soal hidup saudara dan saya. Makan minum saudara dan saya. Rumah, mobil, pasangan hidup saudara dan saya. Kalau hanya sekedar benda mati itu saja dia perhatikan saudara. Apalagi soal masa depan saudara. Saudara saya pakai enak saudara. Kadang kita tidak mengerti rencananya dan caranya Tuhan. Kita tidak bisa menyelami saudara. Tapi ingat saudara, kadangkala iblis itu pakai segala macam cara supaya hidup kita tidak terpegang oleh Tuhan. Supaya kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Supaya kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan dengan dia mendatangkan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang membuat telinga kita panas. Hal-hal yang membuat hati kita sakit. Hal-hal yang membuat kita ini emosi. Hal-hal yang membuat kita ini tidak percaya, bingung, takut, khawatir, bimbang. Saudara itu dicoba, didatangkan, dipaparkan dalam hidup kita. Kita lihat saudara, hal itu juga ternyata iblis berikan kepada seorang hamba Tuhan. Next. Kita buka dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Mazmur 73 ayat 21 sampai 23, saya minta tolong saudara Catherine lagi baca. Mazmur 73 ayat 21 sampai 23. Saudara lihat, ini ada satu orang, kita nanti mau lihat siapa orang ini saudara ya. Hatinya lagi pahit saudara, lagi sakit saudara. Sehingga dikatakan buah pinggangnya, ginjalnya batu ginjal. Saudara siapa yang di sini pernah batu ginjal? Saya pernah saudara ya. Wih suakinya ampun saudara. Karena kepahitan yang diizinkan datang oleh iblis itu yang tidak segera dia bereskan, akibatnya buah pinggangnya sakit. Dia jadi dungu, lihat saudara, dungu, tidak mengerti, seolah-olah jadi bodoh saudara, seperti hewan saudara. Kita mau cari tahu dulu siapa orang ini saudara. Ternyata orang ini adalah namanya Asaf. Saya trace di sini, dia dari suku Lewi, dia seorang imam, dia seorang pemimpin yang diangkat Daud, orang pilihan Tuhan, dia seorang pemusik dan praise and worship, pemain kecapi dan juga pemazmur saudara, dia juga pelihat profet atau nabi. Wow, jabatannya banyak kan saudara. Tapi orang yang jabatannya banyak, orang yang nabi, yang imam, dia seluruh waktunya 100% digunakan untuk Tuhan, tidak kebal masalah. Dan dia, orang ini saudara, Asaf ini, jabatan pelayan Tuhan yang waktunya hampir 100% untuk melayani Tuhan tapi tidak kebal terhadap cobaan dan masalah yang memahitkan hidupnya. Kalau suku Lewi saja yang 100% waktunya untuk Tuhan bisa sakit hati saudara. Apalagi orang yang tidak pernah ibadah. Apalagi orang yang tidak pernah melayani. Apalagi orang yang tidak pernah baca Alkitab. Kalau suku Lewi saja, imam saja, nabi saja,
Yunus nabi, saudara, masih ada keras kepalanya, saudara. Apalagi orang yang bukan nabi, apalagi orang yang hidup suam-suam, saudara. Lihat, iblis kepingin menggagalkan rencana Tuhan dengan memaparkan hal yang jelek. Saudara, si Asaf ini dia mengalami satu masalah, saudara. Mengalami satu masalah sehingga dari masalah itu dia tidak bisa move on, saudara. Sehingga hatinya itu pahit, sedih, galau, bingung, khawatir, saudara. Dia muati tubuhnya ini, saudara, dengan muatan yang tidak seharusnya. Tapi untungnya, saudara, hasil akhirnya, tetapi aku di dekatmu engkau memegang aku. Saudara, sebelum kita masuk hal akhir itu, saudara, kita lihat bahaya dari pahit itu apa, saudara? Saudara, dikatakan di sini, hatinya, inner man, jiwanya, manusia rohaninya, ketika pahit itu sedang sakit. Saudara bayangkan kalau saudara lagi sakit, saudara disuruh melakukan suatu tugas. Pasti kan tugasnya itu tidak maksimal hasilnya. Iya kan, saudara lagi sakit pusing mungkin atau sakit gigi. Tiba-tiba disuruh saya accounting, suruh ngitung saudara ya. Atau mungkin lagi sakit disuruh ngitung sama Bapak Gembala, ayo jualan, enggak konsen saudara, jadi hitungannya kacau semua saudara ya kan, sampai harus diaudit saudara ya kan. Jadi saudara kadang-kadang orang kalau ada masalah saudara ya, tidak bisa mengatasi masalahnya, tiba-tiba blank. Dan blank, iblis lihat, wah ini ada celah, blank anak ini. Dimasuki pikiran, oh iya memangnya begini, begitu, begini, begitu, sampai ada benih pahit, belum akar, baru benih. Ketika itu betulan, iya benar, kurang ajar dia, kurang ajar dia, kurang ajar dia. Benih muncul saudara, tes satu, sakit kan? Sudah sakit di sini, disimpan di sini. Tidak ada yang tahu, tidak ada polisi saudara. Sudah tidak enak di sini saudara. Semua pasti bisa mengalami ini. Kadang-kadang kita kumpul, tiba-tiba ada satu orang ngomongnya tidak enak, bus. Hati kita kena sudah, tek. Kok kurang ajar orang ini. Kita pulang mungkin tidak apa-apa, tapi waktu pulang mandi, tidur di rumah, kita renungkan, kurang ajar orang itu. Iblis ngomong, iya kurang ajar itu, tidak menghargai kamu, nyalakan kamu itu. Tidak tahu terima kasih dia itu. Dikasih terus, diputar terus sama iblis saudara. Sehingga benih itu ditanam sama iblis di sana. Ketika ditanam, sudah keluar yang namanya ini pahit saudara. Dan dikatakan tadi si pemazmur merasa pahit. Pahit itu pilihan. Dan ketika pahit ini keluar, kita lihat bahayanya yang nomor 1. Saudara di sini saya catat, pahit atau sakit hati itu bisa menular dan menimbulkan celaka saudara. Kita buka di dalam Keluaran pertama ayat 13 sampai 14. Keluaran pertama ayat 13 sampai 14. Keluaran pertama 13 sampai 14. Saya minta tolong Noldi baca, Keluaran pertama ayat 13 sampai 14. Saudara lihat, orang Israel sebelum keluar dari Mesir, saudara, dia kerja di Mesir, para tuan-tuan tanah di sana, para orang-orang Mesir ini kasih pekerjaan yang banyak, saudara. Ternyata pekerjaan yang banyak pun juga tidak bisa membuat damai, saudara ya. Saudara, pekerjaan ini bukan pekerjaan rohani, pekerjaan duniawi. Sehingga pekerjaan itu dikerjakan, dan akhirnya hatinya itu pahit. Nah pahit ini, orang Israel itu pahit hatinya. Saudara. Lihat Alkitab mencatat, pekerjaan yang banyak itu memahitkan hati mereka. Pahit itu belum dibereskan sama orang Israel, saudara. Tapi diizinkan Tuhan, mereka sudah keluar dari Mesir. Orang yang lagi pahit ini kumpul dengan Musa. Musa yang orang luar biasa, orang paling lemah lembut, saudara. Saya tanya, mungkin gak ketularan pahit, saudara? Dia ini orang pilihan Tuhan. Dia ini Alkitab mencatat orang yang paling lemah lembut. Sementara orang Israel, mohon maaf saudara ya,
Alkitab mencatat bangsa bajingan, dia ngomong begitu. Dan orang-orang ini belum membereskan pahitnya, dibawa keluar, mereka ikut sama Musa. Kira-kira saudara, Musa bisa tertular pahit enggak? Tiffany, Musa bisa tertular pahit enggak? Bisa. Kita buka di dalam Mazmur 106 ayat 32 sampai 33, Tiffany bisa baca. Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Kita belajar bahaya benih yang jahat yang ditaruh sama iblis ini, saudara, ada efeknya yang bisa mempengaruhi, bisa menular, saudara. Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Lihat saudara, Musa kumpul dengan orang-orang yang pahit itu belum dibereskan, pahit terus. Musa bilang sabar, udah bisa Musa, besok lagi. Sudahlah, kamu harus lapang dada. Terus saudara, Musa ketemu dengan orang yang pahit terus. Dan singkat cerita lihat, Musa juga hatinya juga ketularan pahit. Dan akhirnya kalau ketularan tok enggak apa-apa saudara. Tapi Alkitab mencatat kena celaka. Karena itu penting sekali, benih yang jelek itu saudara, itu harus dikeluarkan saudara. Dan kita lihat bahaya selanjutnya yang kedua, dibaca di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15. Di sini saudara bisa lihat Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh yang pahit. Saudara, orang Israel ini bisa pahit karena mereka jauh dari kasih karunia Allah, saudara. Mereka jauh dari kemurahan Allah karena mereka masih di Mesir. Dan Alkitab di sini mencatat jaga supaya kita jangan jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah, Alkitab mencatat jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang, saudara. Saudara, tugasnya, saudara, saya cari di sini bahasa lainnya, akar itu sesuatu yang tajam seperti gunting yang sifatnya bisa memotong seperti pisau, saudara. Saudara, kadang ketika kita ada benih yang jahat tidak segera kita bereskan, saudara ingat firman Tuhan mengatakan karena penghukuman itu lambat, maka manusia terus jatuh dalam dosa. Tuhan kasih kesempatan, lambat itu bukan Tuhan tidak melihat, saudara. Lambat itu Tuhan kasih kesempatan supaya kita berbalik. Dan ketika itu tumbuh akar yang pahit, saudara, itu tugasnya akar itu menyedot, menyerap segala macam sari-sari dari dalam tanah. Lah bayangkan akar yang pahit itu ada di dalam hidup manusia. Ada dalam hidup seseorang, saudara. Boleh dia bekerja, boleh dia sehat. Saudara pernah dapat cerita? Orang yang dalam rumah sakit sudah divonis kanker stadium 4, didoakan, Tuhan bilang dia masih ada kepahitan sama mantunya, bereskan dulu. Saudara mau mati, saudara, pahitnya belum dilepas. Saudara, pahit itu bisa membuat kerusuhan. Bisa membuat hal yang tidak enak. Saudara. Mungkin kalau orang-orang pahit dengar ini dia tidak suka, saudara, ya kan? Tapi saudara, sore hari ini firman Tuhan jelas. Tuhan kepingin hidup kita yang jahat itu, muatan yang jahat itu keluar, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya berkat yang diberikan sama Tuhan itu bisa terlaksana 100%. Saudara, ada satu penelitian di Amerika, saudara. Satu orang yang dia kepahitan dengan bosnya, kepahitan dengan orang tuanya, kepahitan dengan temannya, semua pokoknya dipahitkan. Orang itu dibawa ke lab, saudara. Dan setiap kita itu punya gas. Dan dari gas itu diambil, saudara. Gas dari orang pahit ini ditaruh ke makanan babi. Dan ketika ditaruh di makanan babi, si peneliti cuma kepingin lihat. Babinya jadi apa, saudara? Tidak tunggu waktu sampai setengah jam, saudara. Babinya langsung mati, saudara. Ternyata, saudara, itu adalah tipu muslihat iblis. Pahit itu mengeluarkan satu racun. Saudara pernah kan ada satu kalimat,
Tersenyumlah sebelum tersenyum itu dilarang. Karena ketika saudara tersenyum, ada satu antioksidan atau hormon yang bagus itu keluar. Tapi ketika saudara marah, emosi, itu daya tahan tubuh, imunnya itu bisa kecil. Dan saudara, gas dari orang yang pahit ini, itu mengeluarkan racun, babi pun mati. Ternyata tipu muslihat iblis ditaruh akar yang jahat ini supaya saudara jadi racun dan mematikan orang itu, saudara. Jadi sore hari ini saudara, untungnya si pemazmur berbicara ketika dia dalam kondisi pahit itu, kondisi tidak enak itu saudara ya. Aku tetap di dekatmu. Dia memilih untuk di dekat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu karena aku kudus saudara. Kalau kita di dekat Tuhan saudara, tidak mungkin dong kita bawa muatan-muatan yang jelek saudara. Saudara kita mau datang ke presiden, kita bawa sampah, disuruh pergi saudara. Tapi kalau bawa lemper, bawa lumpia atau bawa pastel tutup dibuka lebar saudara. Apalagi bawa nasi paru saudara ya kan, serundeng ya kan. Wah pasti dibuka lebar, silakan sate babi, silakan saudara. Nggak usah presiden saudara. Sorry Om Pati, saudara dia angkut sampah saja. Bapak Gembala sudah sumpek lihatnya saudara. Karena dia bawa sampah saudara. Bayangkan, orang yang dalam dirinya penuh dengan sampah, ini berdiri dekat Tuhan. Tidak bisa. Tuhan kudus, kita harus kudus. Rencana setan dimuati semua yang negatif. Tapi si pemazmur, dia memilih, aku tetap di dekat. Saudara tetap di sini. Bahasa aslinya adalah taumet yang artinya berkorban dan bertobat setiap hari. Hasilnya dari dekat Tuhan dan bertobat serta berkorban tiap hari, maka Tuhan akan pegang tangan kita. Sehingga 1 Korintus 2, 9-10, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, dalam terjemahan Inggris, a great things prepare, hal yang terbaik, hal yang terbesar, hal yang termulia, saudara, disediakan buat orang-orang yang hidupnya sudah meninggalkan manusia lama, yang hidupnya sudah tidak ada muatan-muatan, diisi dengan sifat-sifat manusia duniawi, saudara. Sehingga ada persiapan, ada penyediaan dari Tuhan yang great things, yang besar, saudara. Tadi kita berbicara bahwa kalau manusia duniawi itu tidak bisa menerima yang dari Roh Allah. Saudara. Dan juga ada satu ayat saudara yang bagus juga saudara ya. Ketika seseorang belum lulus pembentukan Tuhan, Tuhan tidak bisa share kemuliaannya. Tuhan tidak bisa share kemuliaannya berkatnya kepada orang-orang yang masih hidup di dalam dosa. Kita baca saudara di dalam Yesaya 42 ayat 6 sampai yang ke-8. Ini ayat terakhir saudara. Yesaya 42 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara Yesaya 42 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu. Yesaya 42 ayat 6 sampai ke-8. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Perhatikan ayat 8. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain atas kemasyhurianku kepada patung. Saudara, patung tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Orang-orang yang tidak bisa mendengar firman Tuhan, tidak bisa menerima teguran yang dari Tuhan, saudara, Tuhan tidak bisa share kemuliaannya. Tuhan tidak bisa share kemasyhurannya, saudara. Orang-orang yang masih ada muatan-muatan yang negatif, saudara, hidupnya, tubuhnya ini, tas hatinya diisi dengan muatan yang salah, tidak segera dicabut, dibuang, saudara. Tuhan tidak bisa share berkat yang berasal dari surga, saudara.
Karena itu saudara, pada sore hari ini dikatakan kalau kita bisa seperti pemazmur mengambil keputusan, aku tetap di dekatmu, masalah boleh datang. Masalah itu mungkin memahitkan hidup kita, seperti orang bekerja tiba-tiba diberhentikan. Bosku tidak tahu kebutuhan anakku, kebutuhan rumah tanggaku. Seperti pimpinan saya, saudara. Pada waktu saya mendambakan 1% itu, saya masih membangun rumah, saudara. Dia gak ngerti aku harus bayar cicilan rumah, cicilan mobil, material, sudah tak dambakan. 3 hari hidup saya seperti cacing kepanasan, gak bisa tidur, saudara. Karena panas. Di hari ketiga saya berdoa, saya nangis sama Tuhan, dicabut semua. Kamu rela enggak? Dengan kamu rela ngampuni pimpinanmu, itu berarti kamu percaya sama saya dan mengandalkan saya. Saudara, enggak lama setelah saya rela dan tiba-tiba besok datang. Ya apa Lek? Kamu kan orang Kristen. Ya apa? Sudah enggak marah lagi kan? Ya sudah Pak, enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa ya, saya enggak kasih kamu loh ya. Saya juga banyak kebutuhan Lek. Enteng sekali saudara omongannya. Nanti next aja lagi ya. Ini sekarang kan kemarin saya sudah kasih 5. Nih saya tambahin nih 2 juta. Oh iya Pak, makasih. Enggak perlu, enggak apa-apa. Udah apa-apa Lek, ambil. Saudara dites lagi, saya cek hati saya. Oh sudah enggak panas. Saudara, enggak lama Tuhan ganti 2 kali lipat, saudara. Kadang-kadang iblis izinkan segala sesuatu itu supaya hidup kita, saudara, tubuh ini yang nanti kita pulang, saudara. Kita pulang ini, saudara. Tubuh kita ini ditinggal, yang pulang rohnya. Nah, roh itu adalah kumpulan dari reaksi-reaksi hati kita setiap hari. Setiap ada masalah, reaksi kita apa, saudara? Ketika reaksi kita itu marah, saudara, panas, saudara, sakit, saudara, tidak segera dibereskan, kita pulang itu sudah ada pintu gerbang yang, ini rohnya bukan rohnya Tuhan ini, enggak cocok di sini. Kalau kita semua pas, kita semua cocok, firman Tuhan tadi jadi, saudara, apa yang tidak pernah kita pikir, timbul dengar dalam hati, itu yang disediakan Tuhan. Sebagai kesaksian terakhir, saudara. Saudara, satu saat saya menerima WA dari Bapak Gembala mengenai billing kolam renang. Saya kapan hari sudah ditanya, Lek kamu segini ya? Oh iya Om. Dan lagi-lagi saudara, lagi-lagi diizinkan Tuhan. Apa yang harus saya bayar? Bapak Gembala bayar dulu. Dan ketika dikirim itu, saya tahu maksud Bapak Gembala cuma sekedar ketika kamu masuk tinggal tunjukkan ini saja kalau ditanya. Bukan maksud yang lain. Tapi ketika saya lihat itu saudara, hati saya itu gelisah. Harusnya ini saya. Harusnya ini saya Tuhan. Tapi ya sudah saudara. Pada waktu itu sudah malam ya, saya tidak bisa buat apa-apa. Saya cuma batin saja. Tuhan, tolong. Sudah gitu saja. Besok saya bangun kerja, saya tidak mikir apa-apa. Tidak pikir apa-apa. Tiba-tiba teman saya, saudara, dia kasih bukti transfer kepada saya. Bisa dibesarkan? Terima kasih Pak Pendeta, pebisnis handal dan laupan panutanku. Saudara, ini adalah salah satu teman saya yang dia jadi klien konsultan pajak saya. Dan dia dalam kondisi kolaps, saudara. Lihat saudara, dia tulis keterangan tagihan invoice kurang bayar 2017-2018. Saya tidak pernah berpikir orang ini akan mentransfer saya. Saya tidak pernah berpikir dari orang ini saya akan menerima berkat dan bisa mencukupkan segala macamnya. Saya tidak pernah berpikir, tidak pernah timbul, tidak pernah ada dalam hati saya, dengar pun tidak ada saudara. Dan saat itu saudara, saya tanya, kenapa kamu katanya susah? Kamu pergi sekolah anakmu, uang sekolahnya dinaikkan, kamu marah ke sekolah, kamu gebrak, kamu tidak punya uang. Ini uang tidak sedikit, ini uang 14 juta. 398 loh. 398 itu yang harus saya bayar ke pajak, saya bayar duluan saudara. Lek aku enggak punya duit, enggak apa-apa sudah kamu saya tolonglah. Kamu 3 anak,
Sekarang lagi sepi, kamu sering ngomong sepi, ya opo ini, aku mau beli mobil, gak punya duit. Ini uang, jangan. Ndak lek, tiba-tiba aku dapat duit cash jreng. Opo cash jreng itu saya tanya. Yo cash lek, langsung dijrengi sama orangnya. Aku ingat kamu. Oh iya, aku duwe utang yo, ambek koncoku yo. Saudara, dia langsung transfer. Coba diangkat, lihat saya balas dia apa, saudara. Puji Tuhan, sahabat soulmate-ku. Saudara, kita itu punya soulmate. Harusnya hari ini soulmate-nya Pak Budi datang. Tadi saya sudah WA, saudara. Diberkati Tuhan, jadi tidak sia-sia doa dan puasa yang kunaikan. Sekali lagi kamu dipakai Tuhan di saat-saat aku harus bayar tagihan pas pada waktunya. GBU my bro. Dia balas, bersama kita bisa. Dia bilang begitu, saudara. Saudara, hari ini mungkin ada pandemi di luar sana. Tapi kalau muatan isi hati kita semua positif, saudara. Bukan hanya Bapak Gembala saja, bukan hanya saya saja. Setiap saudara semua yang hadir di tempat ini, ketika saudara screening, sudah tidak ada muatan yang negatif, saudara. Tuhan bisa berikan yang tadi. Saudara, percayalah, ada tangan Tuhan yang memegang hidup saudara. Mungkin saudara tidak pernah mengerti rencananya atau caranya Tuhan, tapi saya percaya ujungnya dia punya rencana yang bagus. Ujungnya dia punya rencana bukan kecelakaan tapi sejahtera. Hari ini ketika Roh Kudus ingatkan saudara, ada hal, ada duri dosa, pahit, sakit, duri benci, duri perzinahan, duri mungkin ada anak muda yang suka onani, saudara, masturbasi. Masturbasi itu kan menyenangkan diri sendiri, saudara. Nah, kalau orang menyenangkan diri sendiri kan Alkitab ngomong, biarlah kepentingan orang lain itu lebih penting dari kepentinganmu. Kalau orang cuman egois sudah mementingkan diri sendiri, apa dia bedanya dengan orang yang onani, saudara? Saudara, kadang-kadang kita harus men-screening, saudara. Firman pun Tuhan pun juga orang ego pun, saudara. Saya sudah lihat, saudara. Saya di Instagram itu saya berteman dengan satu orang yang dibawa Tuhan itu menunjukkan dibawa Tuhan di surga dan neraka, dan dia menggambar keadaan neraka itu, saudara. Dan ternyata di neraka itu ada kota-kota. Oh, ini kotanya khusus orang yang sampai dia matinya orang tetap sakit hati. Ini ada kota, kumpulan semua orang yang sakit hati. Oh, ini ada kota yang dimana dia hamba Tuhan, tapi sampai detik hari terakhir ada dosa sombong yang belum dibuang. Masuk di sana. Wih, ngeri, saudara. Saya belum diizinkan untuk taruh di sini, saudara. Tapi saya berteman dengan dia, saudara. Dia kirim begitu banyak gambar-gambar, saudara. Orang yang berzina, orang yang merokok pun pegang rokok, saudara. Itu, saudara, ketika dia mati, lidahnya ditarik sampai 3 meter, saudara. Dipasang rokok, tapi rokok bukan bawahnya, tapi ujungnya sini, saudara. Habis begitu mulutnya dirobek. Wih, ngeri, saudara. Setiap dosa yang kita lakukan di sini, itu di neraka nanti kalau kita belum bereskan sampai kita mati, kita tembus di sana, itu disiksa sesuai dengan itu. Orang yang suka najis, saudara, mohon maaf, saudara, alat kelaminnya dipotong-potong begitu banyak. Fotonya ada, saudara, digambar sama dia. Wih, kalau saya tampilkan ngeri, Tuhan belum bawa ke sana. Saudara. Saya lihat, wih, ngeri ya. Dan di neraka, saudara, jangankan dosa membunuh, saudara. Dosa yang kecil tidak kelihatan sombong saja, saudara. Itu ada kotanya, saudara. Ada pendeta sudah ditelanjangi, sudah ada orang dibawa, dibugili, sudah dicambuki sama setan. Cambuknya itu ada duri-durinya, habis dicambuk, ditarik, ditusuk, saudara. Mulutnya yang sering, oh ini dulu yang sering ngusir-ngusir saya, katanya setan itu, saudara. Mulutnya dikasih, saudara, duri-duri dikasih, jarum-jarum, saudara. Wih, loh, dia tanya, kenapa? Dia sombong. Saudara, ngeri loh, saudara. Tipu lihat iblis. Dia kepingin memenuhkan neraka. Dikasih hal-hal yang jahat, saudara. Karena itu pada sore malam hari ini, kita percaya ada tangan Tuhan yang selalu memegang orang-orang yang mau setia, hidup benar, bertobat dan percaya. Maka pasti saudara,
segala badai, apapun persoalan, Tuhan akan tolong. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala.